Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Siti Lailatul Hasanah. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul The Power of Kepepet. Jadi buku ini ditulis oleh seorang pengusaha Indonesia yang bernama Jaya Setiabudi, tapi banyak orang memanggilnya dengan sebutan Mas J. Beliau ini adalah seorang mentor dari banyak sekali pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha muda, karena sebenarnya beliau itu mempunyai sebuah sekolah yang disebut dengan YA, Young Entrepreneur Academy. Buku ini diterbitkan pada tahun 2008, tapi saya baru membelinya di tahun 2019, dan di tahun 2019 sebenarnya sudah tidak terbit lagi. Ini adalah buku nasional bestseller ya teman-teman, jadi ini dicetak beberapa kali sampai cetakan ke-19 di tahun 2017. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari buku The Power of Kepepet ini. Yang pertama, saya akan berbicara dulu tentang The Power of Kepepet. Jadi, the power itu adalah kekuatan, kemudian kepepet itu adalah keadaan terdesak. Jadi teman-teman, ketika kita dalam keadaan terdesak, itu kita tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali kita melakukan hal yang harus kita lakukan. Contohnya, ketika kita dikejar anjing, meskipun kita lagi males, kita dalam keadaan yang tidak punya semangat, tapi ketika kita dikejar anjing, kita tidak punya pilihan lain selain berlari. Maka ketika itu, kita akan berlari sekencang mungkin. Dan itu adalah keadaan kepepet. Nah, saat kita dikejar anjing itu, maka kita akan mengeluarkan semangat kita, akan mengeluarkan kemampuan atau potensi maksimal kita untuk bisa lari sejauh-jauhnya dari anjing tersebut. Itulah disebut dengan the power of kepepet. Contoh yang lain teman-teman, ketika teman-teman misalnya seorang karyawan, kemudian gaji teman-teman itu 5 juta 1 bulan, kemudian teman-teman tidak mempunyai tabungan sama sekali, tetapi seseorang meminta Anda untuk mengumpulkan atau menghasilkan 50 juta di esok hari, karena teman-teman harus mempunyai modal untuk membuka usaha misalnya. Nah, pasti jawaban teman-teman adalah tidak bisa, karena teman-teman tidak mempunyai uang sebanyak itu gitu, dan tidak ada urgensi yang mengharuskan teman-teman itu buka usaha di esok hari. Maka dari itu effort atau usaha yang teman-teman akan lakukan untuk mendapatkan 50 juta itu bahkan mungkin tidak ada. Beda lagi ketika kondisinya kita ganti. Kondisinya kita ganti dengan misal teman-teman mempunyai seorang anak, kemudian anak teman-teman itu sakit dan harus dioperasi, dan dioperasinya itu esok hari harus mendapatkan uang 50 juta. Maka teman-teman tanpa banyak bertanya, tanpa banyak berpikir panjang, itu akan berusaha dan mengeluarkan potensi semaksimal mungkin, bahkan mungkin akan hadir banyak ide kreatif bagaimana untuk bisa menghasilkan uang 50 juta itu, entah itu dari meminjam teman, meminjam bank atau sebagainya gitu. Dan itulah kekuatan dari the power of kepepet. Ketika kita dalam keadaan kepepet, ketika kita dalam keadaan terdesak, maka kita akan bangkit. Potensi yang ada di dalam diri kita itu akan keluar dengan maksimal. Bahkan ide-ide kreatif itu akan datang dengan sendirinya. Begitulah teman-teman the power of kepepet. Kemudian yang kedua adalah the power of kepepet ini ternyata lebih bisa berhasil ketika diterapkan dibandingkan dengan the power of reward ataupun the power dari pemberian penghargaan. Contoh misalnya teman-teman bekerja di perusahaan dan teman-teman mempunyai satu tim. Nah, ketika mempunyai satu tim marketing, kemudian di challenge ataupun diberikan target dengan bos untuk menghasilkan 1 miliar misalnya dalam waktu 1 bulan. Nah, bos itu memberikan reward. Ketika teman-teman mendapatkan 1 M, maka akan dihadiahi sebuah mobil, misal seperti itu. Nah, maka teman-teman mungkin akan tergerak, akan termotivasi untuk bagaimana caranya bisa menghasilkan 1 M. Tapi mungkin itu tidak akan semaksimal ketika teman-teman diberikan opsi atau challenge. Ketika teman-teman tidak berhasil mendapatkan target 1 M itu, teman-teman akan dipecat. Kira-kira yang lebih di antara dua kondisi ini, mana yang akan lebih membuat teman-teman mengeluarkan effort yang luar biasa? Pasti di kondisi yang kedua. Di kondisi yang pertama diberikan reward berupa mobil mewah misalnya. Tapi ketika teman-teman tidak mendapatkan mobil mewah pun, teman-teman tidak kehilangan apapun, dan mungkin hanya kehilangan kesempatan yang itu bisa dihasilkan di waktu yang lain. Tapi ketika teman-teman diberikan challenge dengan
akan dipecat, maka teman-teman akan bisa atau tidak bisa harus mendapatkan target tersebut. Karena pilihannya adalah kalau tidak melakukan itu, maka akan dipecat. Jadi teman-teman tidak mempunyai pilihan yang lain. Itulah the power of kepepet. Dan teman-teman kalau tidak mendapatkan target tersebut, teman-teman akan kehilangan pekerjaan. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah the power of kepepet ini bisa diciptakan, teman-teman. Jadi saking pentingnya dari the power of kepepet ini agar bisa membangkitkan potensi dan juga semangat di dalam diri kita, maka ini bisa diciptakan. Bisa diciptakan dengan dua cara. Yang pertama adalah kita menciptakannya di dalam pikiran, atau kita menciptakannya dengan berimajinasi terlebih dahulu. Misal sekarang teman-teman adalah seorang mahasiswa. Nah, teman-teman males nih untuk mencari pekerjaan atau part-time job karena menurut teman-teman dalam keadaan comfort zone, di mana walaupun teman-teman tidak bekerja, teman-teman bakal tetap mendapatkan uang dari orang tua. Nah, tapi kemudian kita bisa menciptakan the power of kepepet itu agar kita mau bergerak. Contohnya kita berpikir seperti ini. Kalau kita sekarang dalam keadaan kita kuliah nih, kita masih santai-santai, sementara kita tidak tahu setelah nanti kita lulus itu kita akan mendapatkan pekerjaan apa. Kalau kita santai-santai selama kuliah dan kita tidak, nanti ketika kita lulus kita belum mempunyai pengalaman kerja sama sekali dan kita tidak tahu mau mendaftar apa, maka setelah lulus kita tidak punya pekerjaan, kita harus menunggu, kita harus mendaftar sana sini gitu. Akhirnya mungkin selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun kita masih harus minta sama orang tua. Lalu bagaimana ketika keadaan saat itu kita masih harus minta sama orang tua ketika kita lulus kuliah dan orang tua kita sudah tidak mampu lagi untuk memberikan kita uang bulanan? Lalu bagaimana ketika orang tua kita, padahal kita seharusnya sudah bekerja, tapi kita belum bisa menghasilkan apa-apa, sementara misal orang tua kita sakit dan butuh uang untuk pengobatan? Lalu dari mana kita akan meminta lagi ketika orang tua kita bahkan tidak bisa memberikan kita uang bulanan, bahkan seharusnya kita yang memberikan kepada orang tua itu. Nah, ketika kita berpikir sejauh itu, kita menciptakan imajinasi di dalam pikiran kita bagaimana kita meletakkan posisi kita itu sudah di posisi kepepet beberapa tahun ke depan gitu. Maka kita akan berpikir bangkit dan kita sudah mempersiapkan diri untuk keadaan kepepet itu jangan sampai itu terjadi. Begitulah cara kita menciptakan keadaan the power of kepepet, dan itu tentu saja bisa mempersiapkan kita lebih dini. Jadi kita tidak akan berada pada keadaan kepepet yang nyata gitu, karena kita sudah menciptakannya dari sekarang. Kemudian yang kedua, kita bisa menciptakan keadaan kepepet itu dengan cara yang nyata, bukan hanya dengan imajinasi, tapi kita yang menciptakan sendiri. Contoh misalnya, teman-teman bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha, tapi teman-teman tidak tahu harus mulai dari mana, sementara teman-teman juga masih dalam keadaan comfort zone karena mungkin teman-teman sekarang sebagai karyawan yang digaji setiap bulannya gitu. Jadi teman-teman pun tidak memiliki keadaan terdesak untuk harus menjadi seorang pengusaha. Akhirnya masih nunggu setahun 2 tahun mencari ide dan segala macam. Nah, teman-teman bisa menciptakan keadaan kepepet yang membuat teman-teman pasti bergerak untuk menjadi seorang pengusaha adalah satu, misalnya dengan cara resign langsung dari perusahaan. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha, langsung membuat surat pengunduran diri, kemudian mengajukan pengunduran diri. Nah, dengan seperti itu, teman-teman sudah tidak punya pilihan lain, karena teman-teman sudah bukan lagi karyawan, sudah tidak ada yang menggaji setiap bulannya. Tidak ada pilihan lain selain teman-teman membuka usaha. Seperti itulah kita menciptakan the power of kepepet. Atau mungkin misalnya teman-teman ingin meningkatkan pendapatan, atau mungkin sekarang misalnya teman-teman adalah pengusaha dan ingin meningkatkan pendapatan, tapi teman-teman masih belum punya ide, atau karena teman-teman merasa bahwa omsetnya masih bisa menghidupi setiap bulannya, jadi masih dalam keadaan comfort zone dan di situ belum keluar potensi yang maksimal. Kita bisa lakukan dengan hutang bank misalnya. Tiba-tiba kita hutang sampai ratusan juta misal. Ketika kita berhutang kepada bank, otomatis otak kita ini bekerja, berjalan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang untuk bisa melunasi bank tersebut. Dengan demikian, ide-ide kreatif itu akan datang karena kita dalam keadaan terdesak, dan itu kita yang ciptakan sendiri. Seperti itulah teman-teman bagaimana kita menciptakan the power of kepepet, bisa melalui imajinasi, bisa juga melalui tindakan nyata.
dan itu mendorong kita untuk mengeluarkan potensi kita secara maksimal, dan juga akan menghadirkan banyak ide-ide kreatif yang mungkin bahkan kita tidak terpikir bahwa kita akan bisa mendapatkan ide secemerlang itu, bahwa potensi kita itu akan sebesar itu. Itu didorong dengan adanya the power of kepepet itu. Jadi powernya memang sangat luar biasa. Dan yang terakhir teman-teman, saya akan menutup video ini dengan sebuah cerita. Jadi ini cerita dari orang paling kaya di dunia, yaitu adalah Bill Gates. Nah, jadi cerita dari Bill Gates ini ketika dulu dia memulai karirnya atau memulai usahanya itu dengan 3 temannya. Jadi mereka itu bertiga. Yang pertama ada Bill Gates sendiri, kemudian ada Steve Ballmer, kemudian ada Paul Allen. Jadi mereka ini bertemu dengan para direksi dari IBM. Mereka mau menawarkan produk mereka. Nah, tapi sebenarnya mereka belum punya produk yang jelas apa yang mau ditawarkan ke IBM itu. Hanya saja mereka sudah mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan IBM itu. Nah, akhirnya pada waktu rapat tersebut atau pertemuan tersebut, Bill Gates terpikir satu nama, yaitu DOS. Jadi beliau mengatakan kepada direksi IBM bahwa mereka akan menawarkan produk yang bernama DOS, atau kepanjangannya adalah Disk Operating System, kepada direksi IBM. Dan yang ajaib adalah kata-kata itu baru muncul ketika di meja itu, teman-teman. Dan Bill Gates pun masih belum tahu dia akan mendapatkan DOS ini dari mana. Nah, ketika sepulang dari pertemuan itu, temannya yang Steve Ballmer tadi dengan Paul Allen itu menanyakan kepada Bill Gates bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu. Nah, tapi karena itu sudah dalam keadaan kepepet, mereka sudah tidak punya pilihan lagi untuk melarikan diri dari itu. Mereka sudah berjanji kepada IBM untuk menjual disk operating system tersebut. Nah, akhirnya karena keadaan kepepet tersebut, mereka bertiga bekerja dengan sangat keras yang membuat mereka akhirnya bisa mewujudkan sistem yang dibicarakan oleh Bill Gates, yaitu DOS, Disk Operating System. Mereka bisa bertemu dengan seorang investor yang bisa membiayai mereka untuk bisa membuat disk operating system tersebut. Dan poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah Bill Gates juga memulai ini dengan menciptakan keadaan kepepet dengan nyata, yaitu dengan mengucapkan kata-kata disk operating system ataupun DOS itu kepada para direksi IBM untuk mereka jual gitu. Sementara kata-kata itu bahkan keluar spontan ketika di meja mereka bertemu dengan direksi IBM tersebut. Itu juga yang membuat mereka akhirnya bertiga, satu tim itu berusaha keras bagaimana untuk mewujudkan itu. Dan dengan keadaan kepepet itu, maka mereka mendapatkan banyak ide kreatif. Mereka juga mendapatkan dorongan yang luar biasa dari dalam diri mereka karena mereka sudah tidak mempunyai pilihan lain. Dan seperti itulah teman-teman, the power of kepepet. Dan menurut saya, kita perlu menciptakan keadaan the power of kepepet ini sebelum kita benar-benar dalam keadaan kepepet. Jadi kita sudah mempersiapkan, bisa melewati imajinasi kita, bisa juga melewati keadaan nyata yang kita ciptakan seperti tadi. Tergantung dengan kondisi teman-teman sekarang dalam keadaan apa. Apakah teman-teman sekarang adalah seorang mahasiswa yang ingin menjadi seorang yang mandiri dengan mendapatkan finansial sendiri, atau teman-teman adalah seorang pegawai yang ingin menjadi seorang pengusaha atau yang lain-lainnya. Dan teman-teman bisa pikirkan sendiri bagaimana untuk menciptakan keadaan the power of kepepet itu. Oke teman-teman, demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen juga mungkin untuk kritik dan saran. Terima kasih sudah menonton video dari Siti Lailatul Hasanah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.